Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ini waktu yang sangat berharga ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu, dalam hamba menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita akan buka di dalam Mazmur nomor 7. Mazmur nomor 7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur nomor 7 ayat 1 sampai dengan 18. Malam hari ini tema kita adalah Allah Hakim yang adil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia kita tidak lepas dari yang namanya kelemahan, kekurangan. Semua itu tidak pandang siapa kita, status kita, jabatan kita. Kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari semua itu. Maka kita membutuhkan firman Allah yang terus menyejukkan dan menguatkan iman kita. Dalam bacaan kita malam hari ini di ayat yang kedua dan 3, Daud diperhadapkan dengan pergumulan atau penderitaan yang mana bahwa ada orang-orang di sekitar Daud yang hendak menyakitinya. Bahkan Daud bergumul jika pergumulan atau penderitaan itu diakibatkan karena ia melakukan kejahatan terhadap orang lain. Di ayat yang ke-5 dan 6. Maka di balik keterbatasan ini, pemazmur yaitu Daud, ia membutuhkan perlindungan dari Allah dan memohon keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-9, Daud senantiasa menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya, bukan salah satu ya. Sekali lagi, sebagai satu-satunya, bukan salah satu. Tetapi satu-satunya tempat ia mengeluh, menyampaikan pergumulannya. Kepada Tuhan, Daud bersandar. Ia meminta agar Tuhan yang bertindak menjadi hakim yang adil atasnya, yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran kepada semua orang. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang akan terlewat dari pandangan Allah ketika melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan kelaliman. Daud dengan penuh kerendahan hati menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah bahwa keadilan itu benar dan nyata. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan Daud dari pergumulan yang dialaminya. Allah adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia adalah perisai dalam kehidupan Daud dan juga perisai di hidup kita. Dalam ratapan Daud ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, sebagai orang Kristen tidak lepas yang namanya pergumulan ataupun penderitaan. Baik pergumulan itu datang dari orang-orang di sekitar kita ataupun juga dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ingat, jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi mintalah pertolongan dari Tuhan. Jika kita melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, Yeremia pasal 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sedangkan dalam Yeremia masih pasal yang sama, pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan manusia itu sementara, tetapi mengandalkan Tuhan itu kekal adanya. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, marilah kita bersandar hanya kepada Tuhan. Mohonkanlah daripadanya, bawalah dalam doa setiap beban hidupmu, maka ia akan memberi pembelaan kepadamu. Asal kita setia dan tetap bersandar dan berharap padanya.
Yang keempat, jauhkanlah dari dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mari buatlah hidup kita bermakna dan jadi berkat bagi orang di sekitar kita dan bagi orang banyak. Yang kelima, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Ketika kita masih menikmati nafas hidup, kembalikan segala kemuliaan hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Oleh sebab itu, mari jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Dia adalah Allah Hakim yang adil di dalam setiap kehidupan kita. Apapun persoalan hidupmu, apapun pergumulan-pergumulan yang kita panjatkan di hadirat Tuhan saat ini, mari tetaplah setia dalam menanti dan menunggu jawaban doa daripada Tuhan. Karena bagi setiap kita yang tetap setia menanti jawaban doa itu, maka kita akan dibuat berbahagia. Jadikanlah Allah sebagai hakim yang adil di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Allahku. Kami boleh terus dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami hikmat. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan bukan kami hanya sekedar mendengar, tetapi mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.